Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di sekolah kami di SMA Penggerak 1. Pada kesempatan yang berbahagia, hari ini kita akan berdiskusi, berbincang untuk mengembangkan kompetensi kita yang dalam hal ini akan difasilitasi oleh Bapak Zukriandri. Dan juga kita akan didampingi oleh pengawas kita, Bapak Suhono. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sesi hari ini sangat penting untuk bisa kita eksplor secara bersama-sama yang akan dipandu oleh Pak Zukri terkait dengan asesmen. Hal ini penting untuk bagaimana kita melakukan penilaian yang memang betul-betul sesuai dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kalam, saya berikan kesempatan kepada Pak Zukriandi untuk memimpin jalannya diskusi dan eksplorasi pada kesempatan hari ini. Saya persilahkan Bapak Zukri. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Segar-segar nampaknya pada siang hari ini. Terima kasih ya buat ke Bapak Supri selaku kepala sekolah SMA Penggerak 1, kemudian Bapak Suhono selaku pengawas sekolah, Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir pada kegiatan hari ini ya, pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, supaya kita lebih rileks sedikit ya Bapak Ibu ya, saya ada sedikit gerakan ya supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan hari ini. Boleh ikuti gerakan saya Bapak Ibu? Oke, tangannya di atas. Oke, kemudian tarik sampai ke atas, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan, baru ke depan. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita. Oke, Bapak Ibu semua masih tetap semangat ya. Kehadiran saya pada siang hari ini akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan asesmen. Beberapa waktu yang lalu ketika telah dilakukan pendampingan, masih banyak ya informasi-informasi yang didapatkan bahwa butuh nih untuk difasilitasi lagi tentang asesmen. Nah, sebelum kita memasuki apa itu asesmen, saya akan mencoba izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik, silakan Pak. Bentar. Mana ini screen-nya? Oke, Bapak Ibu, apakah terlihat screen-nya? Ya. Oke, ya, kecil ya mungkin ya? Terlihat Bapak. Terlihat Pak. Oke ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik dan tujuannya? Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, adakah yang bisa memberikan sedikit gambaran tentang tujuan asesmen? Silakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan semacam pengertian atau tujuan dari asesmen tersebut. Silakan Bapak Ibu. Saya bisa? Oke, silakan Pak Suhono, kemudian dilanjutkan Pak Doni. Ya, kira-kira menurut Pak Bapak tujuan asesmen itu untuk apa? Asesmen tujuannya ya untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa atas pembelajaran yang sudah didapatkan. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa buat Pak Suhono ya. Kita kasih aplaus buat Bapak Suhono. Dilanjut dengan Pak Doni, silakan. Sama hal yang sama ditanyakan, yaitu apa tujuan asesmen kira-kira menurut Pak Doni? Silakan.
Baik Pak Zukri, terima kasih. Menurut saya tujuan itu untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik ya, baik dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik gitu ya. Seperti itu Pak Zukri. Oke. Terima kasih luar biasa sekali ya Pak Suhono, Pak Doni yang telah memberikan semacam argumen ya tentang apa itu tujuan asesmen. Di sini akan saya berikan sedikit penjelasan bahwa asesmen, terutama asesmen diagnostik, itu bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi. Selain itu adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peserta didik. Hasilnya untuk apa? Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa asesmen diagnostik tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kompetensi. Tujuan akhirnya adalah untuk kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, kemudian ada motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain sebagainya, dapat juga dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pembelajaran. Sampai di sini mudah-mudahan informasi yang saya berikan dari ke-6 ini sudahkah Bapak Ibu menerapkan di sekolah? Kira-kira saya minta untuk Ibu Titi, kira-kira dari ke-6 yang ada di tayangan di screen ini, apakah Ibu sudah menerapkan ini? Ibu silakan Ibu. Sudah mencoba Bapak, cuman belum semuanya karena ini kita merupakan materi baru gitu ya, baru kita mencoba untuk menerapkannya, belum semua. Belum semua ya. Yang paling utama atau yang paling sering diterapkan yang mana Ibu kira-kira? Ini yang nomor 2 ini. Ya nomor 2, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, bukan begitu Ibu? Iya betul. Oke. Kemudian buat yang guru-guru yang lain silakan yang ingin memberikan pendapatnya tentang contoh beberapa kegiatan asesmen, silakan. Saya Pak. Boleh ya, Bu Wisnuwati ya betul ya. Ini kami mengalami kesulitan dalam hal yang kelima itu loh Pak, dari pelaksanaan asesmen pengolahan hasilnya itu Pak. Bagaimana caranya? Iya itu ya. Beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ya untuk ibu mengolah sendiri, untuk mengolah hasilnya, terutama itu yang belum, yang kita masih bingung gitu. Oke. Baik ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah beberapa contoh kegiatan asesmen diagnostik. Di antaranya yang pertama adalah menganalisis laporan hasil belajar peserta didik tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen tersebut antara lain contohnya adalah tes tertulis lisan, tes tertulis atau lisan, dan observasi. Kemudian yang keempat contohnya adalah bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam berbagai aspek ya, ada latar belakang keluarga, motivasi, minat, kemudian sarpras, kemudian aspek-aspek yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sekolah. Yang kelima adalah pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil, dan yang terakhir hasil diagnostik menjadi data informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan. Di sini ada Jamboard ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengirimkan linknya. Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky note tentang apa dan belum paham di bagian asesmen yang mana, yang sudah paham di bagian mana, dan yang harus Bapak Ibu lakukan seperti apa. Saya akan segera mengirimkan linknya sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya lupa tadi mau meletakkannya di link chat ya, seharusnya tadi ya, sebentar. Oke. Rupanya masih ada gangguan sedikit sinyal ya Bapak Ibu ya. Maklum kalau memang kondisi daring seperti ini memang kita harus
Ya harus siap-siap ya Bapak Ibu ya. Ini saya mengalami sedikit Sama gangguan. Pak, di sini juga sering Sama ya. iya Pak. Mohon bersabar Bapak Ibu. Iya Pak, tidak apa-apa, santai. Saya kampung ini Pak. Agak sedikit gangguan ya ini. Harusnya tadi di awal memang saya memberikan apa ya, memberikan link di awal ya seharusnya ya. Atau saya masuk ke kolom chat saja mungkin Bapak Ibu bisa Iya, langsung chat bikin aja, dari Pak. kolom chat. Boleh, boleh. Nanti akan saya berikan di kolom chat. Sudah Silakan. masuk di chat ini jambotnya, sudah. Oke, sudah masuk ya, silakan. Oke. Tapi kok butuh akses, Pak? Butuh akses ya? Iya, betul. Itu dikasih yang itu untuk editor kalau gitu Pak. Aksesnya untuk editor nanti tidak sampai mengakses. Saya ada sedikit mengalami kendala ya terkait dengan kendala internet ya atau jaringan di sini Bapak Ibu. Mungkin langsung saya bertanya saja ya kepada Bapak Ibu kira-kira di Boleh, Pak. bagiannya Boleh, bagaimana Pak? Boleh Pak, langsung bertanya Boleh saja. ya, karena Iya. link Jamboardnya agak sulit ya untuk dikoneksikan dengan internet. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang belum paham yang mana, kemudian sudah paham yang mana, dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan terkait dengan asesmen ini? Saya persilakan Bapak Ibu. Saya boleh, Pak? Oh, silakan Ibu Titik, silakan Ibu Titik. Oke, saya belum begitu paham kapan asesmen diagnostik itu dilakukan oleh guru. Mohon pencerahannya. Oke, kemudian ada yang bisa menanggapi, silakan. Dari penjelasan-penjelasan saya yang sebelumnya tadi. Saya Pak. Saya bisa Pak. Tampaknya ada Pak Supri juga itu ya. Pak Supri, Bu Wisnu. Ya, Pak Siapa? Supri, Pak Suhono, silakan. Pak Supri dulu, silakan Pak Supri. Oke, baik Pak. Sebagaimana definisi dan fungsinya, asesmen diagnostik itu kan berfungsi untuk memetakan atau mengidentifikasi kemampuan peserta didik ya Bu. Bisa dilakukan utamanya di awal sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi di situ kita bisa menggali, bisa saja berupa kemampuan awal, kemudian minat, kemudian gaya belajar dan kesiapan belajarnya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan hasil analisis diagnostik tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Demikian tadi Bapak Ibu ya penjelasan tentang asesmen ini. Mungkin ada satu Bapak Ibu guru yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pemaparan asesmen ini. Saya persilakan. Saya Bu Wisnu. Ya, terima kasih untuk ini Pak Teh Ahli sudah menyampaikan bahwa untuk diagnostik asesmen diagnostik ya kita lakukan untuk mendiagnosis. Jadi peserta didik itu nanti di dalam proses pembelajaran itu macam-macam. Jadi kita dengan melihat kekurangan ataupun apa ya yang namanya peserta didik itu, kita akan bisa menentukan cara, strategi, dan materi pada awal, kemudian juga pada prosesnya. Itu. Dan diagnostik ini bisa berupa apa namanya, kalau awal-awal itu Pak ya, berupa gambar-gambar atau pilihan gitu. Kamu senang yang mana gitu. Ternyata luar biasa. Terima kasih Pak Yu. Oke. Bapak Ibu semua kegiatan hari ini sangat luar biasa sekali ya. Bapak Ibu sangat memberikan komentar yang sangat membangun sekali ya. Sangat luar biasa pokoknya pada siang hari ini, meskipun gangguan internet di tempat saya ini sangat luar biasa juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi ke depannya nanti ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Supri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas suplai wawasan yang diberikan oleh Pak Zukri selaku pelatih ahli di sini. Dan ini tentu menjadi bahan yang baik bagi kita, bagi kami, guru dan
kepala sekolah juga tim komite pembelajaran untuk menindaklanjutinya. Dalam sebuah analogi apa yang disampaikan dalam diskusi ini bisa disebut hulu Bapak dan Ibu, dan hilirnya adalah tindak lanjut dan praktek kita untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Tentu dalam kesempatan ini kita juga akan menggandeng Bapak Suhono selaku pengawas sekolah untuk bisa mendampingi, mengawasi, dan memberikan penguatan-penguatan. Sebagai kata penutup, mungkin Pak Suhono bisa menyampaikan penguatan-penguatan terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Suhri Andri telah menyampaikan tentang asesmen diagnostik. Sebagai penguatannya bahwa Bapak Ibu guru nantinya ketika akan melakukan pembelajaran itu diharapkan bisa menerapkan yang namanya asesmen diagnostik, di mana Bapak Ibu nantinya bukan hanya mengukur kemampuan kognitif saja, karena dalam tujuan asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Itu ya. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi 2 tujuan, yaitu asesmen diagnostik yang non-kognitif dan asesmen diagnostik yang kognitif. Demikian Bapak Ibu, terima kasih luar biasa atas presentasi dari Bapak Zuhri Andri. Tepuk tangan untuk Pak Zuhri Andri. Oke, Bapak Ibu, terima seterusnya kasih. saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Ibu Bapak, baik, terima kasih atas partisipasi dan juga kerelaan hati Pak Zukri untuk bisa mendampingi dan melatih tim komite pembelajaran di sekolah kami. Tentu mudah-mudahan sedekah ilmu ini bisa membuat kita semakin maju di dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, saya sudah bincang-bincang hangat kita, diskusi kita. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andre.